Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Akmalia dari 11 IPS 2 ingin menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang akan dibahas pada pendudukan Jepang di Indonesia adalah masuknya Jepang ke Indonesia, kekuasaan Jepang di Indonesia, taktik Jepang dalam mempengaruhi rakyat Indonesia, organisasi-organisasi yang ada, tujuan datangnya Jepang ke Indonesia, kebijakan-kebijakan Jepang, serta organisasi kemiliteran. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Saat Jepang memasuki Indonesia, Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Singkat cerita, pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dengan kurang lebih 20.000 angkatan lautnya tiba di Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan oleh Jepang. Yang kedua, kekuasaan Jepang di Indonesia. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tapi akhirnya, sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Padahal sebenarnya Jepang berlaku demikian demi kepentingan pemerintahannya. Lalu yang ketiga ada taktik Jepang dalam mempengaruhi rakyat Indonesia. Antara lain, mengizinkan berkibarnya bendera merah putih, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dan mendirikan berbagai organisasi. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, lalu Majelis Islam A'la Indonesia MIAI atau Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) di bawah pimpinan KH Hashim Asy'ari. Lalu ada Putera atau Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan oleh IR Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH Mas Mansur, serta Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Propaganda yang terkenal adalah Gerakan 3A yang berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pada awal Gerakan 3A dikenalkan kepada masyarakat, terlihat bahwa pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tetapi Gerakan 3A hanya bertahan sementara karena kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan itu. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama yang menarik, yaitu membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda seperti IR Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada tujuan datangnya Jepang ke Indonesia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Mereka dapat memenuhi industri dengan mengolah tanah atau daerah jajahannya. Demikianlah jelasnya tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia. Mereka ingin menanamkan kekuasaannya, dengan kata lain menjajah Indonesia. Lalu kemudian ada kebijakan-kebijakan Jepang, yaitu ada mengadakan Romusha, lalu para petani diawasi secara ketat dan hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah Jepang, serta hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Yang terakhir ada organisasi kemiliteran.
Pada tahun 1943, Jepang memerlukan tentara tambahan untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya karena tentara Jepang sendiri mulai terdesak. Hal tersebut mendorong Jepang untuk memberikan latihan kemiliteran bagi bangsa Indonesia. Jepang berharap organisasi kemiliteran yang telah dibentuk akan membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Seinendan atau Barisan Pemuda, beranggotakan pemuda berusia antara 14 sampai 22 tahun. Lalu yang kedua ada Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, beranggotakan pemuda berusia 26 sampai 35 tahun. Yang ketiga ada Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang yang ditempatkan dalam Kesatuan Tentara Jepang sehingga banyak dikerahkan ke medan perang. Yang keempat ada Pembela Tanah Air atau PETA, dibentuk pada 3 Oktober 1943. Lalu ada Fujinkai atau Barisan Perhimpunan Wanita, lalu ada Suishintai Barisan Pelopor, kemudian ada Jibakutai Barisan Berani Mati, lalu kemudian ada Seinentai atau Barisan Murid Sekolah Dasar, kemudian Gakukotai Barisan Murid Sekolah dan Lanjutan, serta Hizbullah atau Organisasi Pemuda-Pemuda Islam yang dididik militer. Sekian yang ingin saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.